Halo, jumpa lagi dengan Les Privat Online ya. Kakak di sini dan kali ini kita akan melanjutkan untuk membahas tentang logaritma, lebih tepatnya grafik fungsi logaritma. Nah, bagi teman-teman yang belum menonton bagian 1 kemarin tentang definisi dan sifat-sifat logaritma, silakan ditonton dulu ya sebagai basicnya. Linknya nanti kakak taruh di deskripsi. Jadi, fungsi logaritma itu merupakan fungsi yang memuat variabel X tapi dalam operator logaritma ya, yang memuat X sebagai numerus ya. Dengan basisnya ini nanti lebih dari 0 atau bilangan positif dan tidak boleh sama dengan 1. Domainnya nanti adalah numerus dengan syarat positif, numerus harus positif ya. Dan numerus adalah bilangan real. Oke, langsung saja kita coba soal pertama. Nanti untuk menggambar, mencari domain, dan mencari asimtot ada di nomor berikutnya ya. Tetap stay tune, tonton sampai habis. Diketahui fungsi logaritma fx sama dengan basis 5 log 3x plus 4. Nilai fungsi f untuk x sama dengan 7, berarti sama aja f7 ya. f7 berarti nanti x-nya kita ganti 7. Basis 5 log 3 kali 7 ditambah 4. Kita hitung dulu yang dalam tanda kurung. 3 kali 7, 21. 21 ditambah 4, 25. Nah, ini 5 pangkat berapa yang hasilnya 25? Pangkat 2. Maka nanti nilai fungsi untuk x-nya 7 adalah 2 gitu ya. Ini tadi kalau teman-teman ubah dulu menjadi bentuk perpangkatan juga boleh. 25 itu 5 kuadrat gini kan. Lalu pangkatnya pindah ke depan, berarti 2 kali basis 5 log 5. Basis 5 log 5, 1. 2 kali 1 hasilnya 2. Dah sama aja. Yuk, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Jika rumus fungsi gx sama dengan basis setengah log sekian, nilai g-2 ini juga sama ya. G-2 berarti pada x-nya kita ganti dengan min 2. Jadi basis setengah log 3 kali min 2 kuadrat ditambah min 2 kurangi 2. Basis setengah log, ini sama aja 3 kali 4 ya. 3 kali 4 kurangi 2, kurangi 2 lagi. 3 kali 4 itu kan 12. 12 kurangi 2, itu hasilnya 10, kurangi 2 lagi 8. Oke, berarti setengahnya kita bikin ke bentuk eksponen ya, atau langsungnya juga boleh, tapi kalau langsungnya mungkin agak rumit, nggak semudah yang nomor 1, karena kita membayangkannya gini, setengah pangkat berapa hasilnya 8. Nah, agak ruwet ya, apalagi kalau teman-teman belum menguasai benar perpangkatan. Jadi ini kita ubah aja, setengah itu menjadi 2 pangkat negatif 1, 8 kita ubah menjadi 2 pangkat 3. Nah, dengan menggunakan sifat yang gini tadi, basis A pangkat N log B pangkat M nanti berubah menjadi M per N dikali basis A log B. Gitu tadi sifatnya ya. Jadi nanti pangkatnya itu dikumpulkan di depan. Pangkat yang numerus dulu dibagi dengan pangkat yang bagian basis. Jadi 3 dibagi min 1 kali basis 2 log 2. Nah, berarti ini hasilnya nanti min 3 kali 1 atau min 3. Cukup mudah ya. Nomor berikutnya, grafik fungsi fx sama dengan basis 2 log 2x min 6 melalui titik yang mana? Caranya, kita tinggal substitusi titik-titik yang ada di opsi ini ke fx, nanti yang cocok kalau x-nya kita masukkan hasilnya 2 ya berarti itulah jawabannya gitu. Tapi kalau bukan, lanjutkan pencarian ke opsi berikutnya. Untuk yang opsi A dulu, 1,2 itu artinya sama dengan f1 harusnya sama dengan 2 gitu ya, harusnya. Coba ya kita cek ya, f1 itu x-nya kita ganti 1 berarti basis 2 log 2 kali 1 kurangi 6. Berarti ini basis 2 log 2 kurangi 6 negatif 4. Ingat teman-teman, numerus itu selalu bilangan positif. Di sini malah bilangan negatif. Berarti ini nggak bisa ya. Berarti bukan A jawabannya. Kita lanjut cek yang kedua, 3,0. Berarti harusnya nanti F3 hasilnya 0. Coba benar nggak? Basis 2 log 2 kali 3 kurangi 6. 6 kurangi 6 hasilnya 0. Berarti basis 2 log 0 ini juga nggak boleh, karena basis itu selalu bilangan positif. Tidak boleh 0, tidak boleh negatif. Berarti yang B juga bukan jawaban. Kita cek yang C, 4,2. Berarti harusnya F4 ketemunya nanti 2. F4 tuh basis 2 log 2 kali 4 kurangi 6. 8 kurangi 6. 2 ya, basis 2 log 2 hasilnya 1. Oke, hampir sini tapi salah ya. Karena pasangan si X-nya, kalau X-nya 4, Y-nya 1. Di sini 2, bukan ya.
Jangan dipaksakan. Kita cek yang opsi D. 5,2 berarti F5 harusnya 2. F5 berarti basis 2 log 2 kali 5 kurangi 6. 10 kurangi 6, 4. Basis 2 log 4. Benar ya? Karena 2 pangkat 2 ketemunya 4. Ya. Nah, ini 5,2 ini jawaban yang tepat. Maka titik ini pasti dilalui oleh grafik si fx gitu. Oke, kita lanjut nomor 4. Jika fx sama dengan bentuk logaritma sekian, maka nilai dari f2a ditambah f2 per a. Pertama, kita coba sederhanakan dulu ke bentuk logaritma paling sederhana ya, basisnya ya. Jadi 4 itu bisa kita ubah menjadi 2 kuadrat log x yang bagian penyebut 1 dikurangi 2 kali 4-nya juga kakak bikin menjadi 2 kuadrat log x. 2 kuadrat log x. Nah, seperti ini. Nah, kalau udah berarti pangkatnya coba kita kedepankan ya. Di sini pangkat 1 berarti setengah kali basis 2 log x dibagi 1 dikurangi 2 kali setengah kali basis 2 log x. Karena di sini x-nya pangkat 1, ini tadi si basisnya pangkat 2. Jadi 1/2 kali basis 2 log x. 2 di sini tetap ya. Nah, kalau kita kalikan, ini menjadi setengah kali basis 2 log x dibagi 1 kurangi basis 2 log x. Nah, ini kurang x. Biar tidak berubah pecahan, coba kalikan 2 ya. Tapi harus seimbang, atas kali 2, bawah juga kali 2. Jadi nanti basis 2 log x, karena setengah kali 2 itu 1 ya, dibagi 2 kalinya dari bentuk yang bagian penyebut ini, 1 kurangi basis 2 log x. Nah, sengaja tidak kita kalikan ya, karena habis ini langsung kita cari si f2a-nya, f2a ditambah f2 per a. Berarti x pada bentuk terakhir ini kita ganti dengan 2a dan 2 per a ya. Jadi 2 basis 2 log 2a dibagi 2 kali 1 kurangi basis 2 log 2a. Ini untuk yang f2a ditambah dengan basis 2 log 2 per a dibagi 2 kali 1 kurangi basis 2 log 2 per a. Nah, kalau udah, coba kita pecah lagi nih. Ini karena bentuknya 2 kali A perkalian, berarti kita pecah jadi basis 2 log 2 ditambah basis 2 log A. Gitu ya. Dibagi bagian penyebut juga kita pecah 2 kali 1 kurangi basis 2 log 2 ditambah basis 2 log A. Tapi ini jangan lupa dikurung, karena tadi ini adalah hasil penjambaran dari basis 2 log 2A saja. Kurung tutupnya berarti 2 kali gini ya. Ditambah yang bagian belakang juga kita jabarkan, tapi ini bentuknya pembagian ya, berarti jadi pengurangan. Basis 2 log 2 dikurangi basis 2 log A. Yang penyebut juga demikian, 2 kali 1 kurangi basis 2 log 2 dikurangi basis 2 log A. Kurung tutup, kurung lagi. Basis 2 log 2 itu 1 ditambah basis 2 log A yang bagian penyebut, kalau kita buka kurung nanti menjadi 2 kali 1 kurangi 1 ditambah, atau langsung ya, langsung kita kalikan coba. Jadi kurungnya langsung kita buka, nanti jadi 1 dikurangi 1 dikurangi basis 2 log A. Karena ini kalau dikalikan min kali plus hasilnya min gitu ya. Tutup kurung ditambah 1 dikurangi basis 2 log A dibagi 2 kalinya 1 kurangi 1 ditambah basis 2 log A. Buka kurung sekalian. Nah, lalu kita bisa sederhanakan dulu yang bagian penyebut. 2 kali, ini habis ya, 1 kurangi 1 itu habis. 2 kali min basis 2 log A, berarti min 2 kali basis 2 log A ditambah 1 kurangi basis 2 log A dibagi 1 kurangi 1 juga habis, ini tinggal 2 kalinya basis 2 log A. Nah, gini. Ini sebenarnya bisa kita jumlah teman-teman, tapi min ini pindah ke atas dulu ya. Pindah ke atas, jadi dikalikannya ke atas.
Karena operasi A per min B itu sama dengan min A per B, sama-sama nilainya min A per B. Nah, ketiga bentuk ini tuh sama ya. Min-nya mau ditaruh penyebut bisa, dipindah ke bagian pembilang juga bisa, ditaruh di tengah-tengah juga bisa, sama aja. Berarti kalau min-nya ini kakak taruh di atas, nanti jadilah min 1 kurangi basis 2 log A. Nah, yang bagian penyebut sekarang menjadi positif, 2 kali basis 2 log A. Ini sama aja dikalikan ya, jadi min-nya pindah ke atas untuk mengalihkan semua unsur pada pembilang. Kemudian ini ditambah 1 kurangi basis 2 log A, 2 kali basis 2 log A. Nah, sekarang karena penyebutnya sudah sama, boleh kita jumlahkan bagian pembilang. Min 1 tambah 1 nanti habis, min basis 2 log A ditambah min basis 2 log A, berarti 2 kalinya ya, tapi minus. 2 kalinya minus 2 kalinya basis 2 log A. Nah, bagian penyebut kan ini sudah sama. Tinggal kita tulis ulang aja ya bentuknya. Nah, ini bisa kita sederhanakan, min 2 dibagi 2, hasilnya min 1. Jadi, jawaban paling masuk akal yang min 1 gitu ya. Sebenarnya soal ini tidak rumit, tapi butuh ketelatenan dan ketelitian teman-teman ya. Tentunya disertai dengan perbanyak latihan soal. Pasti soal semacam ini akan terasa lebih mudah gitu. Semangat teman-teman, kita lanjut nomor berikutnya. Nah, domain dari fungsi logaritma ini adalah, jadi kalau kita mau mencari domain fungsi logaritma, itu berarti kita perhatikan syarat numerusnya aja. Numerusnya harus selalu positif, jadi 3x plus 6 harus positif ya, nggak boleh 0, nggak boleh negatif, berarti lebih dari 0, nggak pakai tanda sama dengan. Ya udah, tinggal kita operasikan sesuai kaidah pertidaksamaan linear biasa, berarti 3x lebih dari minus 6 dan x lebih dari min 6 bagi 3. Min 2 ya, x lebih dari min 2. Jadi nanti domain dari fungsi f-nya adalah himpunan x, di mana x harus lebih dari min 2, dan x ini harus elemen bilangan nyata atau real. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah yang A ya. Lanjut, nomor 6. Diketahui fungsi logaritma sekian, asimtot grafik fungsi fx adalah titik-titik. Asimtot dari fungsi logaritma itu adalah syaratnya numerus ini kita sama dengankan 0 aja, kita sama dengankan 0. Kan seperti kita tahu ya, si numerus ini harus lebih dari 0. Kenapa lebih dari 0? Karena kalau sama dengan 0, maka nanti nilai dari fungsi logaritma ini menjadi tidak terdefinisi. Nah, nilai tak terdefinisi itu tadi merupakan syarat asimtot. Jadi kalau digambarkan nanti berupa garis lurus, yang mana grafik logaritma kita tadi tidak akan pernah memotong maupun menyinggung garis asimtot barusan. Berarti syaratnya numerus kita sama dengan 0. Numerus kita sama dengan 0. Numerus kita yang ini ya, x kuadrat ditambah 3x kurangi 10, kita sama dengan 0. Selesaikan seperti persamaan kuadrat biasa. Faktorkan dulu. Cari dua bilangan yang hasil kalinya minus 10 tapi jumlahnya 3. Berarti plus 5 dengan minus 2 ya. X plus 5 sama dengan 0, X sama dengan min 5. Faktor yang satunya X min 2 sama dengan 0, X sama dengan 2 gitu. Jadi nanti asimtot dari grafik F adalah min 5, X sama dengan min 5 dan 2. Jadi jawaban yang tepat yang C. Lanjut lagi nomor 7, daerah hasil dari fungsi Y sama dengan basis 2 log sekian untuk nilai X-nya mulai dari 0 sampai 21 per 2. Oke, pertama harus kita tinjau dari numerusnya dulu, karena numerus itu harus selalu positif ya. Jadi 3X plus setengah lebih dari 0, 3X lebih dari min setengah, dan X lebih dari min setengah dibagi 3, min 1/6. Nah, kalau kita bikin garis bilangan dari domain, X lebih dari min 1/6 tuh di sini. Dan interval yang sudah diketahui di soal, X-nya dari 0 sampai 21 per 2 di sini, maka nanti irisannya adalah yang dari 0 sampai 21 per 2. Jadi, yang interval dari 0 sampai 21 per 2 ini otomatis sudah lebih dari min 1/6 gitu ya. Nah, berarti kita tinggal substitusikan saja X-nya nanti 0 dan 21 per 2. Nanti hasilnya adalah batas atas dan bawah dari daerah hasil atau range atau Y-nya gitu ya. Jadi, ketika si X-nya 0, maka kita dapat nanti Y-nya basis 2 log 3 kali 0 tambah setengah. 0 tambah setengah ya. Basis 2 log setengah hasilnya berapa teman-teman? 2 pangkat berapa yang nilainya setengah?
min 1. Oke, ini sebagai basis bawah kita ya. Yang basis atasnya, kalau X-nya tuh 21/2. Nah, berarti Y-nya basis 2 log 3 kali 21/2 ditambah setengah. Kita hitung dulu. 3 kali 21, 63. 63/2 ditambah 1/2, 64/2 ya. 64/2 itu kan 32 kalau kita sederhanakan. 2 pangkat berapa yang hasilnya 32? 2 pangkat 5. Nah, berarti ini jadi batas paling bawah, ini batas paling atas dari range atau daerah hasil fungsi itu tadi. Berarti nanti nulisnya gini ya. Range sama dengan himpunan Y di mana Y-nya nanti mulai dari min 1 sampai 5 dan Y adalah anggota bilangan nyata gitu. Min 1 sampai 5 pakai tanda sama dengan ya. Yang mana? Yang D. Nah, berikutnya kita akan menggambar grafik fungsi logaritma. Langkah-langkahnya, yang pertama buat tabel titik bantu berupa nilai-nilai X, yaitu dengan memilih beberapa nilai X sehingga nilai Y nanti mudah ditentukan. Yang kedua, kita gambar titik-titik pada bidang koordinat. Nah, yang terakhir, hubungkan titik-titik yang dilalui tadi dengan kurva mulus. Contoh soalnya adalah soal nomor 8 ini, teman-teman. Gambarlah grafik fungsi fx sama dengan basis 3 log x. Pertama kita bikin tabel dulu, seperti ini. Nah, kalau kita pilih x-nya misalkan 1 ya, karena si numerus ini harus lebih dari 0. Kalau x-nya 1 berarti 3, basis 3 log 1, hasilnya kan 0. 3 pangkat berapa yang nilainya 1? Pangkat 0 gitu kan. Nah, sekarang kalau kita pilih x-nya 3, kenapa kita milihnya nggak 1, 2, 3, 4 urut gitu? Karena untuk yang bilangan lain selain hasil eksponen dari 3, itu nanti akan merupakan bilangan pecahan ya. Cara mencarinya harus menggunakan kalkulator. Nah, biar lebih mudah, kita pilih X ini yang merupakan hasil perpangkatan dari 3. Jadi, basis 3 log 3. Nilainya kan 3 pangkat berapa? Nilainya 3, 1 gitu kan. Kemudian kita pilih berapa lagi selepas 3? 9 misalkan ya. Basis 3 log 9. 3 pangkat berapa hasilnya 9? Pangkat 2 gitu kan. Itu sebagai Y-nya. Nah, teman-teman boleh ngambil bilangan yang lainnya lagi. Misalkan 27 ya. Berarti 3 pangkat berapa hasilnya 27? 3 pangkat 3. Dan seterusnya. Atau ngambil yang bilangan pecahan. Misalkan 1/3. 3 pangkat berapa hasilnya 1/3? Pangkat min 1. Intinya numerus ini harus bilangan positif ya teman-teman ya. 1/9 boleh. 3 pangkat berapa hasilnya 1/9? Pangkat min 2. Nah, berarti kurva kita nanti melalui titik 1,0, 3,1, 9,2, 27,3, 1/3, min 1, dan 1/9, min 2. Kalau kita tempatkan pada kartesius nanti akan seperti ini. Nah, gini ya, ini langsung kayak gambar garisnya. Di sini titik 1,0, kemudian 3,1 di sini, 9,2 ada di sini, 1/3 kira-kira di sini ya, 1/3, -1 titiknya di sini, 1/9, -2. Nah, kita hubungkan titik-titik tadi dengan kurva mulus. Kurva mulus itu maksudnya ini dihubungkan secara terus-menerus ya, secara terus-menerus, jangan sampai bersudut, jangan sampai menyiku, jadi lengkung, garisnya garis lengkung seperti itu. Nah, bisa dipahami kan teman-teman? Itu untuk soal yang berupa soal esai gitu ya, bikin tabel, kemudian gambar titik-titik pada koordinat, hubungkan. Nah, kalau soalnya seperti ini, grafik fungsi ini ditunjukkan oleh gambar yang mana? Berarti teman-teman tinggal cek aja si opsi titik-titik yang dilalui oleh grafik pada opsi, dimasukkan ke fungsi semula, nanti harusnya sesuai gitu. Tapi jelas ini jawabannya yang mana tadi? Yang B ya, karena kita sudah menggambar di soal sebelumnya. Nah, misalkan aja nih teman-teman belum tahu ya, belum tahu gambar benernya itu seperti apa, teman-teman cek dulu. Untuk yang opsi A, dia kan melalui 1,0 ya, 1,0. Maka nanti harusnya kalau teman-teman substitusikan ke soal F1 harusnya ketemunya 0, bener nggak? Basis 3 log 1, iya benar hasilnya 0 ya,
Karena 3 pangkat berapa nilainya 1? 3 pangkat 0. Nah, di sini juga melalui titik berapa nih? 3,-1. Kita cek dulu apakah benar. 3,-1 itu berarti F3 harusnya ketemunya -1 gitu. F3 berarti kita ganti X-nya dengan 3, basis 3 log 3. Oh, ini hasilnya positif 1, bukan negatif 1. Jadi opsi A ini salah jelas ya, karena ini pasangannya -1 malah. Berarti kita tinggal cari aja di opsi lanjutan dari sini tadi. Kalau X-nya 1, Y-nya 0. Kalau X-nya 3, Y-nya 1 gitu ya. Nah, yang memenuhi hanya opsi yang B. 1,0, 3,1. Yang lainnya nggak ada ya. Nah, gitu teman-teman. Untuk yang soal pilihan ganda, teman-teman ambil titik yang dilalui oleh grafik, substitusikan ke soal apakah cocok atau tidak. Kalau cocok, keduanya minimal 2 lah ya, 2 titik berarti ya udah berarti jawabannya yang itu gitu. Di sini kemampuan teman-teman untuk baca titik juga harus bisa dulu. Titik itu intinya pasangan X, Y. Jadi jangan sampai salah memasangkan ya. Untuk yang seperti ini 1,0, untuk yang titik ini 3,1, ini 9,2, yang ini 10,2 dan seterusnya gitu. Ya, lanjut lagi nomor 9. Persamaan grafik fungsi pada gambar berikut. Sudah ada gambarnya, kita diminta untuk nyari fungsinya yang mana. Berarti ini kita baca aja titik yang dilalui oleh kurva ya. Ini titik pertama ini 0,0, X-nya 0, Y-nya 0. Titik kedua ini 1,1. Titik ketiga kalau nanti dibutuhkan boleh ini sebagai tambahan 3,2. Kita tinggal substitusikan ke 3 titik itu atau minimal 2 ke opsi kita. Untuk yang opsi A, basis 2 log 2X min 1 gitu katanya ya. Yang 0,0 dulu. 0,0 itu artinya F0 harus ketemunya 0. 2, basis 2, log 2 kali 0 kurangi 1. 0 kurangi 1 kan -1 nih. Nggak boleh ya. Numerus itu harus positif. Berarti A bukan jawaban, jelas ya. A bukan jawaban, kita eliminasi. Yang opsi B, fungsinya basis 2 log X min 1. Kita ulang lagi. Berarti ini F0, nanti harusnya ketemunya 0. F0 berarti basis 2 log 0 kurangi 1. Ini juga nggak mungkin ya teman-teman, karena ini hasilnya basis 2 log negatif 1 lagi. Bukan, berarti karena numerus harus positif. Berarti yang pengurangan bukan ya. Nah, kemungkinan ini tinggal C, D, atau E. Yang C, Fx basis 2 log X plus 1. Kita gunakan 0,0 lagi. F0 harusnya ketemunya 0, bener nggak? Berarti ini basis 2 log 0 tambah 1. 1 ya. 2 pangkat berapa ketemunya 1? Pangkat 0. Oke, bener sih. Kalau X-nya kita ganti 0, dapat Y-nya 0. Kita lanjutkan ke titik cek selanjutnya 1,1. Berarti F1 harusnya ketemunya 1. Basis 2 log 1 tambah 1. Berarti 2 ya. Basis 2 log 2, 1. Benar ya. Oke, kalau kurang yakin 1 lagi. 3,2 tuh. Benar nggak? Berarti F3 harusnya ketemunya 2. Benar nggak? Basis 2 log 3 tambah 1. 4. 2 pangkat berapa yang hasilnya 4? 2. 3,2 juga benar. Ya udah, berarti jawaban yang tepat adalah yang C. Nomor terakhir, pernyataan yang benar tentang grafik fungsi ini adalah titik-titik. Oke, konsepnya dulu ya teman-teman ya. Jadi kalau KK punya Fx sama dengan, ini misal aja ya, basis A log B ditambah dengan C. Nah, C ini menyimpulkan kalau si Fx ini bisa kita peroleh dari grafik Y sama dengan A log B, basis A log B, tapi digeser ke atas atau mungkin ke bawah, tergantung si C-nya ini positif atau negatif gitu ya. Digesernya intinya ke atas atau ke bawah. Ke bawah. Kalau C-nya ini lebih dari 0 berarti ke atas. Kalau C-nya kurang dari 0 berarti gesernya ke bawah gitu ya. Nah, ini. Jadi C atau konstanta yang ada di depan atau belakangnya logaritma itu menyimpulkan dia geser ke atas atau ke bawahnya. Tapi kalau fungsinya seperti ini, Gx sama dengan basis A log misalkan Bx plus C, nah seperti ini ya. Berarti kurva Gx ini dapat kita peroleh dari basis A log Bx, kita geser ke kanan atau kiri. Digeser kanan atau kiri. Nah, kalau C-nya ini kurang dari 0 berarti digeser ke kanan.
Kalau C-nya lebih dari 0, digeser ke kiri. Jadi bisa dibedakan ya. Ini tuh C-nya sebagai penambah dari logaritma di luar bentuk logaritma ini tuh. Berarti geser atas bawah. Atau sebenarnya ini nilai Y-nya ya, digeser atas bawah. Kalau C-nya positif digeser ke atas, C-nya negatif digeser ke bawah. Nah, kalau dia tuh ada di dalam fungsi logaritma atau sebagai numerusnya, si C-nya tadi, berarti C di sini menyimpulkan grafik GX dapat diperoleh dari grafik basis A log BX dengan digeser ke kanan atau ke kiri. Kalau ke kiri berarti, ke kanan dulu deh, yang ke kanan berarti ini nanti C-nya negatif. Tapi kalau yang geser ke kiri berarti yang positif gitu. Kebalikannya memang ya. Nah, jadi pada soal kita ini fx sama dengan basis 5 log 5x plus 1. Kalau teman-teman perhatikan di sini tidak ada tanda kurungnya ya. Kalau tidak ada tanda kurungnya artinya 1 ini adalah y-nya. Artinya si fx bisa kita peroleh dari mencari grafik misalkan yang basis 5 log 5x kita namai gx ya. Ini dengan cara digeser ke, ini kan positif ya. Ini termasuk bentuk yang pertama karena ini tidak dalam tanda kurung, bukan numerus gitu. Jadi digeser ke atas karena positif, satu satuan. Nah, seperti itu. Yang mana nih? Ada nggak? 5, basis 5 log 5x ke kiri, salah. Soal pergeseran ini nggak ada yang tepat karena opsi yang geser-menggeser hanya yang A, sedangkan yang A salah. Harusnya bukan ke kiri tapi ke atas satu satuan gitu. Sekarang untuk yang opsi B, C, D, E ini ternyata kita diminta untuk cek titik potong terhadap sumbu X sama sumbu Y. Oke, yang titik potong terhadap sumbu X dulu ya. Titik potong terhadap sumbu X itu terjadi ketika Y-nya sama dengan 0. Berarti Y sama dengan basis 5 log 5x tambah 1, Y-nya kita ganti 0. 0 sama dengan basis 5 log 5x tambah 1, bisa kita pindah si satunya ke kiri, jadi min 1 sama dengan basis 5 log 5x. Nah, ini sesuai kaidah definisi logaritma, maka nanti bisa kita ubah menjadi bentuk perpangkatan ya. Kalau kita ubah ke bentuk perpangkatan, nanti menjadi basis 5 pangkat min 1 sama dengan 5x gitu. Ini berarti 1/5 sama dengan 5x, x-nya 1/25. Maka dapat kita simpulkan titik potong terhadap sumbu x-nya nanti adalah 1/25,0. Nah, ini berarti nggak ada ya. Nggak ada jawaban yang tepat untuk yang titik potong terhadap sumbu X. Sekarang kita cek yang titik potong terhadap sumbu Y. Syaratnya kebalikan, X-nya sama dengan 0. Berarti tadi fungsinya kan Y sama dengan basis 5 log 5X ditambah 1. Nah, X-nya kita ganti 0. Jadi 5 basis 5 log 5 kali 0, 0 plus 1. Sedangkan kita tahu basis ini tidak boleh 0 dan harus berupa bilangan positif. Maka dari sini titik potong terhadap sumbu Y-nya tidak ada ya, karena ini tidak terdefinisi kan. Nah gitu. Sekarang mana nih? Berarti tidak ada. Untuk yang titik potong terhadap sumbu X tadi nggak ada yang benar ya. Titik potong terhadap sumbu Y tidak ada. Atau ini pernyataan yang tepat yang E, grafik fx tidak memotong sumbu Y. Jadi jawaban yang tepat yang E. Ya oke, kita cukupkan dulu pembahasan grafik fungsi logaritma. Semoga bisa dipahami ya teman-teman. Jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, nyalakan notifikasi, serta share ke teman-teman kalian. Oke, sampai jumpa di pembahasan logaritma berikutnya. Spoiler dikit, kakak akan bahas tentang persamaan dan pertidaksamaan logaritma. Stay tune, tetap semangat. Sampai jumpa.